guys, balik lagi bersama gue di Dims. Jadi hari ini kita bakal review apa? Kita bakal review si motor ini ya, Yamaha Mio generasi pertama banget ya. Mau tahu gimana reviewnya? Stay tune. Nah, seperti tadi gue bilang, kita bakal review tentang motor ini. Jadi motor ini adalah Mio tahun 2007 ya. Nah, tapi sebelum kita review, gue sarankan untuk subscribe dulu channel Dims dan bunyikan loncengnya, jadi teman-teman bisa ternotifikasi dengan baik ya kalau gue ngeluarin video baru ya. Apa aja sih yang kita review di motor ini? Satu adalah looksnya ya. Karena ini lumayan orang udah pada lupa lah untuk Mio yang ini ya. Terus mesin, kaki-kaki dan segala macam ya. Habis itu kita bakal review tentang plus minusnya. Oke, jadi kita pertama bakal bahas si looksnya dulu ya. Oke, dari ya beginilah Mio pertama kali generasi awal ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini sejarahnya sih dia karena mengikuti karena si Nuvo, Yamaha Nuvo itu termasuk apa ya, termasuk sukses di pasaran ya. Dulu mana ada orang pakai Matic, katanya Matic buat cewek doang. Dan si gue inget banget si Mio ini iklannya Bunga Citra Lestari sama siapa tuh lagi gue lupa gitu ya. Jadi memang pertamanya diperuntukkan untuk konsumen cewek ya. Lalu kita lihat dari depan ya. Ini adalah ininya nih, tampangnya ya. Mio pertama kali ya begini ya. Ini di sini desainnya kalau gue bilang lebih gimana ya? Ini bukan sporty tapi lebih kepada elegan sih kalau gue bilang ya. Jadi ada lubang angin dan segala macam. Bakbornya ada kesan runcing, itu masih pakai bohlam ya. Tahun 2004 wajar lah pakai bohlam ya. Untuk sistem pengereman sendiri sudah menggunakan disc brake, tapi ada kalau nggak salah seri Mio awal-awal ini yang dua-duanya pakai tromol ya, jadi harganya lebih murah ya. Terus lanjut ke buritan depan. Nah, speedometernya begini, nggak ada kesan-kesan futuristik ya. Tahun 2003 sampai 2007 itu ya beginilah. Terus ya cuma ada speedometer, tangki bensin, lampu jauh, sen, that's it ya. Panel sebelah kanan ada lampu ya, masih belum maho. Lampu dekat, lampu jauh, sen, klakson, that's it. Sama satu lagi yang agak dilupakan orang, cuk ya. Oke. Nah, ini keranjang ini tidak ada di motor ini sebenarnya ya. Jadi ini adalah custom dari saudara gua ya, karena ini motor punya desa ya udah. Lalu apalagi sih, lampu belakangnya begini sampai tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah 2010-an kalau nggak salah, sebelum lahirnya Mio M3 ya. Oke, jadi ada dua varian, ini dan Mio Smile kalau dibilang ya. Keburitan belakang seperti itu ya. Lalu sektor mesin ya, kita bakal bahas sedikit. Sektor mesin menggunakan mesin, gue lupa ini kalau nggak salah, aduh lupa beneran. Ini dia sama Mio Vino itu sama Mio Vino masih sama ya, satu generasi sebelum lahirnya FI ya. Ini banyak dimodif sama teman-teman modif, jadi dia pakai ini Nuvo ya. Ini bisa di adjustable ya. Ini bisa dimodif ya kayak gitu ya. Starternya ada dua, elektrik dan engkol. Mio di belakangnya selalu pakai tromol ya, belum ada Matic disc brake belakang. Untuk shock breaker sendiri satu ya. Kita lihat bagasinya apakah sudah besar. Nah, ini dia bagasinya
Sudah cukup untuk zaman dulu itu untuk banyak ya, karena ini tidak dipunyai oleh semua bebek kapasitas kayak gini. Lalu tangki bensinnya sendiri kapasitasnya 3,7 liter ya. Ini behelnya masih kayak gini, masih chrome semua. Ini kalau gue bilang Mio dengan kualitas paling bagus ya Mio yang ini sekarang, karena peleknya DID, mesin dari sebenarnya R&D di Malaysia, jadi masih beberapa masih pakai parts yang asli Jepang lah kalau gue bilang. Nah, untuk knalpotnya sendiri tidak ada perubahan dari zaman dulu sampai sekarang ya. Yang beda cuma covernya aja, sama mungkin jalur pipa itunya yang beda. Lalu apalagi yang perbedaan dulu sama sekarang ya, nggak ada kompartemen itu. Zaman dulu ya orang masih pada pakai bebek, jadi nggak terlalu peduli sama kompartemen ini, kompartemen depan ya. Oke. Lalu spek mesinnya seperti ini ya, yang gue kasih tahu ya. Lalu apalagi kita bakal bahas kaki-kaki ya. Ban belakang 80-90 standarnya, depan 70-90 ya. Ini masih pakai tube, jadi belum apa namanya, belum tubeless ya. Kalau mau bikin jadi tubeless gimana bang? Gampang, banyak tutorialnya di YouTube ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ada salah satu, gue nggak ngerti ya, mungkin ini salah satu poin minus gue sama seri Yamaha Mio ini adalah, termasuk sampai si di Vino yang udah gue review, ini gantungannya di sini coy. Ya, dimana atau kalau gue bilang agak aneh sih ya. Lalu belakangan Yamaha ngeh kayaknya taruhnya di depan situ ya. Jadi udah 5-6 tahun baru dia ngeh. Kalau Yamaha ngehnya lama kalau, karena si Honda Beat generasi awal itunya di depan situ cantelannya ya. Oke, lalu lanjut untuk apa sih plus minus dari si motor ini ya. Nomor satu, kalau udah apa namanya, kalau udah di atas 5 tahun ya, ini kan 2007 berarti udah 12 tahun ya. Apakah masih bisa dibeli? Oh, masih bisa, cuma plus minusnya kalau udah tahunan ya begini. Motor ini nomor satu, kaki-kaki sudah pasti ya. Ini shock breaker Yamaha itu kalau gue bilang sih umurnya 10 tahun udah mulai ya begitu dah ya shock breakernya. Lalu nah, penyakitnya adalah selain speedometer putus ya, ini bos apa namanya sih, jadi ini udah oglek, ini udah oglek, jadi kalau direm dia klek gitu, klek ini sendiri ya. Jadi ini nih si apa namanya, bearingnya sudah harus diganti ya, namanya udah 12 tahun harus diganti ya kalau gue bilang. Lalu kalau gue bilang si Comsteer ya, dengan pemakaian tiap hari, ini motor kuat banget ya, motor ini kuat banget ya. Aduh, ini motor sih kalau gue bilang kuat banget ya. Ini handle rem nggak pernah ganti dari dulu ya. Terus apa lagi nggak pernah ganti, banyak lah pokoknya ya. Penyakit kalau motor karburator ya, paling karburatornya udah harus dibersihin, membran apa namanya segala macem lah, harus di maintenance mesin. Tapi gue bilang sih Mio generasi ini si mesinnya bandel banget ya. Sampai sekarang nggak pernah gue denger ini khususnya nih motor, nggak pernah gue denger namanya berisik atau olinya habis dan segala macam lah ya. Paling shock breaker itu udah harus ganti dua-duanya, depan sama belakang, karena ya udah 12 tahun shock breaker ya udah selesai lah gitu loh. Untungnya shock breaker ini sama dudukannya sama yang baru, jadi masih bisa di substitusi lah yang gue bilang, atau nggak mau pakai Honda Beat juga oke ya. Ini sih. Lalu untuk pelek sendiri nggak ada yang goyang seri ini ya, karena peleknya sendiri itu bagus punya kalau gue bilang ya.
Terus kalau misalnya teman-teman mau nyari Mio model gini ya langsung dicari aja, tapi ya lihat dulu mesinnya pertama, lalu kedua kelistrikan ya, aki gimana segala macam. Kalau ini kebetulan motornya sehat banget, akinya baru diganti sekitar 3 tahun yang lalu lah. Masih sehat, dipakai setiap hari juga, masih saudara gue sampai speedometernya reset lagi. Iya itu deh ya. Overall gimana sih impresinya? Plusnya apa sih bang? Ya plusnya ya itu, kalau gue bilang ini motor murah coy, 3-5 juta lo udah dapetin namanya Mio ini ya. Tapi ya tergantung kondisi juga. Kalau misalnya 5 juta, kalau gue rasa kondisinya oke lah ya. Terus kalau misal ada tips and triknya nggak untuk motor ini, gue rasa sih dengan perawatan yang cukup ya, ganti oli terus segala macem, motor ini bakal long lasting sampai sekitar 10 tahun lagi lah. 10 tahunan lagi ini masih oke. Teman-teman bisa lihat aja ini bagus gini, ini dipakai setiap hari, cuma nggak ngasal lah ngerawatnya ya. Jadi dari gua kalau misalnya teman-teman butuh referensi, silahkan komentar aja di kolom komen. Nanti sebisa mungkin akan gua jawab kalau gua tahu ya. Kalau nggak tahu, gue cari tahu dulu baru jawab. Oke sih, itu aja dari gua. Thank you for watching ya. Tetap stay tune di channel Dimsi Dims sign out. Thank you.